Karena orang yang merenungkan Taurat Tuhan akan menemukan kenapa dia dibikin sama Tuhan. Dan untuk apa Tuhan bikin dia. Dan kau aku berikan, pergilah ke semua bangsa. Dan aku berikan kau kuasa dan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan tidak ada satu pun yang mencelakakan kau. So, saya mau bagikan pada kalian, if you know bahwa Yesus adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kemuliaan, di dalam Yesus semua pikirannya dia itu hanya buat kita. Saya suka sekali merenungkan Yeremia 29 ayat 11, karena itu firman dikeluarkan oleh Nabi Yeremia, yang dibaca oleh Nabi Daniel, pada waktu dia usia 100 tahun di Babel, dan Daniel yang ingat, ini waktunya kita nggak di Babel lagi, kita mesti keluar dari Babel. So Allah bekerja dengan time and season. Katakan time and season. Allah itu bekerja dengan waktu dan masa. Setiap waktu nggak sama, setiap masa nggak sama. Ada waktunya Tuhan, ada masanya. Ada masanya kamu nanam, ada masanya kamu nuai. Ada masanya kamu nuai, ada masanya kamu dagang. Ada masanya kamu nggak dagang, ada masanya kamu buang-buang karena udah busuk. Tapi pada masanya kamu nanam lagi, kamu proses tanahnya. Hidup ini tidak monoton. Hidup ini according to cycles of seasons and time. And kamu nggak bisa ubah itu season and time. 4 musim tidak bisa dibatalin sama sekali. Musim panas dan musim hujan nggak bisa dibatalin sama sekali. So kalau engkau kepahitan sama Tuhan karena musimnya nggak enak, Anda hidup abnormal. Oke, kamu gak hidup di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu kamu gak ngerti apa sih tujuanku sebagai manusia. Seperti saya sampaikan, Paulus adalah orang, Paulus, Stefanus, Yesus adalah orang-orang pribadi yang tahu sekali time and season and purpose. Purpose itu artinya goal. Goal itu apa? Ujungnya jadi kayak apa? In the end, ujung-ujungnya aku ikut Tuhan, aku diselamatkan, aku jadi apa sih? What am I going to be? Makanya semua pelajaran daripada emotionally healthy spirituality, semua pelajaran dari practicing the way, pertanyaannya cuma satu dari kedua hamba Tuhan itu. What are you becoming? It's not bukan siapa kamu, apakah kamu murid apa bukan, semua kita murid dari somebody. Kamu murid dari nenek moyangmu, murid dari guru kamu yang di sekolah, murid dari orang tuamu. Majority dari kalian ikutin orang tuamu hidupmu. Dan kamu ngelihat orang tuamu gak bahagia, terus kamu pikir kalau ikutin mereka kamu akan bahagia. Somebody is a disciple to somebody. Biar kamu gak suka orang tuamu, kamu against orang tuamu, konflik sama orang tuamu, tetap yang orang tuamu hidupin kamu ikutin. Lihat aja dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang yang masih hidup dikritikin terus. Orang yang udah mati diikutin. Dan Anda berkata, aku akan mati, aku akan finish strong. Aku akan selesai dengan baik. Padahal yang diikutin yang meninggal. Dan ada pribadi yang mati untuk membuat wasiatnya berhasil. Dan kemudian pada hari ketiga bangkit. Berarti semua kematian dia kalahkan. Semua maut dia kalahkan. Semua kegagalan dia kalahkan. Yang ada hanya kesuksesan dan kemenangan. Di dalam Kristus, we are more than a conqueror. Dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Kalau bahasa Inggrisnya, we are more than a triumphant. Triumph sama victory beda loh. Beda jauh sekali. So Rasul Paulus orang yang tahu tujuan. Musa tahu tujuan, Yosua tahu tujuan, Rasul Paulus tahu tujuan, Stefanus tahu tujuan, Timotius tahu tujuannya. Anda kalau pahit jangan sama pendeta, bodoh kalian. Anda kalau mau sukses tidak lihat pendetamu, lihat orang-orang sukses yang ada tertulis di kitab suci itu. Panutan saya bukan pendeta lain. Panutan saya adalah orang-orang yang terdaftar di Ibrani 11. Itu panutan saya. Dan orang yang menulis surat kepada jemaat Korintus, kepada jemaat di Ibrani, namanya Rasul Paulus. Dan dia berkata mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan
Dan saat kematianku sudah dekat. Ini ngomongnya tuh gagah sekali loh. Ini mau ngomong bukan menciut, nangis-nangisan, tersak-terisak. Kayak mau mati nggak mau hidup juga susah, mati juga susah. Ini hidup lebih dari pemenang. Kematianku sudah siap. I'm ready untuk masuk kepada kematianku. Kematianku udah dekat. Ini kayak mendapat kemenangan di atas segala kemenangan. Kenapa kok dia ngomong seperti itu? Because I finished the race. Aku udah menyelesaikan pertandingan. Kalau bahasa Inggrisnya, I have finished a good fight of faith. Yang dia perperangi adalah faith. Rasul Paulus gak gila jabatan. Rasul Paulus gak gila duit, uang persembahan. Rasul Paulus gak gila hidup dalam kemewahan karena makmur di gereja. Rasul Paulus berkata, sampai titik darahku terakhir, my faith is still alive. Iman di dalam Yesus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencari garis akhir, mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Apa yang dia pertahankan? Apa yang dipertahankan? Saya mau tanya, iman itu kamu produksimu atau pemberian Allah? 100% pemberian Allah. 2 Korintus 4 ayat 13, bukan sebentar. 2 Korintus 4 ayat 13 saya buktikan bahwa gak ada orang yang tidak menerima ini dari Allah. Kamu gak usah butuh, kamu gak mau ke Kersel, kamu gak mau kemana-mana. Silakan. Kalau kamu gak ada iman, gak mungkin bisa hidup kamu. Gak mungkin. Banyak orang mau kerja di sekitar saya mau pinter, kelihatannya mau pinter depan saya. Gak laku. Yang saya butuh iman, bukan orang pinter. Kalau di kerajaan surga orang pinter gak butuh. Karena yang Tuhan cari adalah orang yang hina. Orang yang tak berpengaruh. Orang yang gak ada pengaruh, gak disegani. Buka 1 Korintus 1 ayat 26. Kalau Anda gak kayak gini, Anda gak mungkin bisa dipakai sama Tuhan. Gak mungkin. Panggilan akan hanya jadi kuburannya di situ. Kamu akan mati dengan panggilan Allah di kuburan. Makanya Dr. Miles Monroe berkata, tempat terkaya, terlux di dunia adalah kuburan. Karena isinya panggilan-panggilan yang tidak pernah tercetus sama sekali. Kamu cuma menjadi kayak orang lain aja di dunia. Masa anak Tuhan mau kepingin seperti orang kaya di dunia? Kepingin sama dengan konglomerat di dunia? Apa urusannya? Kalau levelnya kayak begitu doang. Gak butuh Yesus loh. Kalau Anda mau hidup dengan Yesus dan mau terima undangan Yesus, Anda akan dibawa sama Yesus dalam perjalanan hidup. Di mana skala kamu sama dengan guru kamu. Seorang murid gak bisa lebih dari gurunya ya. Berarti dia mau bawa kita seperti rabi kita. Betul apa tidak? Di luar itu dia gak ngerti. Dan saya mau kasih tahu pada kalian. Pada waktu saya 10 tahun ada di Sangirta Laut. Di Sulawesi Utara. Dari Kalimantan Timur. Siapa yang ngundang Intri Kota Mah? Saya juga gak kenal siapa yang ngundang. Dan saya juga gak kenal siapa jemaatnya. Dan saya nggak tahu bagaimana dia kenal saya, ternyata rekaman kaset saya laku semua. Makanya saya diundang ke pelosok-pelosok manapun juga, dan diundang ke pelosok saya juga mau. Yang nggak ada lighting kayak begini, nggak ada sound system, nggak ada Roland, nggak ada. Masa saya mesti nenteng sendiri pakai keyboard, pakai baterai. Dan saya mau cerita pada kalian. Kalau kamu bisa ngomong kayak Rasul Paulus, aku nggak peduli loh. Aku gak peduli akan apapun juga. Aku gak peduli. Orang tahu apa. Siapa yang ngundang aku gak peduli. Kecuali Kristus yang disalibkan. Kalau kamu gak hidup karena pribadi Kristus yang disalibkan dan hidup dari kematiannya dia dan kebangkitan dia. Kamu gak ada tujuannya hidup. Dan kamu akan hidup sesengsara orang di dunia. Ada orang konglomerat hancur, bangkrut, kamu akan ikut. Pasti ikut dong. Karena kamu hidup di levelnya mereka. Tapi kalau hidup dengan sebagai anak Allah, hidupmu kan, mata uangmu kan iman. Bukan rupiah. Dan uang itu berguna, of course. Karena kita masih hidup di dunia. Dan alat transaksi di dunia namanya uang. Ya terang aja masih kepake. Tapi bukan itu tujuan hidup kita. Paulus tidak berkata, aku sudah meninggalkan semua banyak warisan, uang pelayanan gereja, aku sudah tinggalkan kepada Timotius dan Titus. Gak ada ngomongnya begitu. Yang ditinggalin imannya. Jenis iman yang Tuhan kasih ke dia.
Lihat 2 Korintus 4 ayat 13. Hanya orang yang menerima hadiah ini bisa ngomong kayak begini. Kita baca mulai dari ayat 11 ya. Oh ayat 10, bagus ayat 10. 2, 3. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Anda Alkitabnya sama gak? Atau Anda membawa merek handphone setiap hari. Anda membawa macam-macam jam tangan Rolex, Patek Philippe. Anda memakai segala macam ban dengan Gasper, segala macam merek Itali. Paulus bawa kematian loh. Sesuatu yang mati mesti menderita dulu. Dan barang siapa mau ikut aku, kata Yesus, harus sangkal diri pikul salib. Gak mungkin kamu sibuk di upload di sosmed. Dengan segala merek-merek yang kamu pakai. Gak mungkin, gak cocok. Saya barusan tegur security saya. Saya datang mobilnya, Catherine yang nyepir, karena Pak Oman masih recovery. Luka bolongnya baru ada jahitan. Seluruh jemaat yang masuk ke gedung ini disuruh minggir. Supaya saya bisa masuk. Saya bilang, are you crazy? Saya hamba Tuhan. Cara konglomerat seperti itu. Bahkan pakai lampu kelap-kelip sekalian. Kalau bisa biru putih. Nah, me. Saya bilang sama Catherine, stop depannya Imo. Udah, Pak Pasu disediain, saya gak mau di situ. Itu kerajaan dunia. Padahal di tengah jalan saya ngomong sama Catherine. Lo hari Minggu pakai 4Rider, lo jalanan sepi loh. Masa orang mau disingkirin semua sih? Apa sih artinya 4Rider? Kamu tahu gak sih 4Rider? Tahu, mobil-mobil polisi itu loh, yang dibayarin supaya orang minggir itu loh. Is it entitlement? Anda tahu kata entitlement? Aku punya hak untuk melakukan itu. Minggir. Saya mau lewat. Dan saya lihat nomor platnya. Semua nomor plat sipil. Itu kerajaan dunia. Kerajaan surga gak ada gitu. Sebab Matius 20 ayat 26 sampai 28. Yesus berkata, enggak begitu dengan kamu. Tapi hanya ke murid ya. Kalau kamu bukan murid, enggak apa-apa. Terusin aja hidup kayak begitu. Yang ada di gereja GGA harus jadi murid Kristus. Enggak ada pilihan. Karena visinya GGA adalah pemuridan. Barang siapa mau jadi terbesar harus jadi terendah. Barang siapa mau jadi terutama harusnya jadi terakhir. Demikianlah anak manusia datang untuk melayani, bukan dilayani. Saya mau tanya ya, itu Yesus yang ngomong itu ada di hatimu loh. Dia gak tinggal di hotel bintang 5 loh, di hati kita. Jadi yang kamu dengar itu siapa? Suara dunia apa suara Yesus di hati nuranimu? Dan suaranya dia halus sekali. Saking halusnya kebablas karena dagingmu sukanya nyenengin orang. Dan jemaat saya ikutin satpamnya. So, sedih aku. Oh rupanya firman gak ada efek dalam pola pikirnya. Padahal ikut Tuhan. Satu, kamu harus persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang sebagai korban yang hidup, persembahan sejati. Itu adalah ibadah umum sehari-hari. Worship is not singing loh. Tapi kalau kita gembira sama Tuhan, kita suka nyanyi. Enak sekali nyanyi itu. Menyenangkan jiwa kita. Tapi ayat kedua, setelah kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Seperti lagu pujian yang saya nyanyikan tadi, itu lagu doa saya. Diberi kemuliaan, diberi pujian. Kami datang memberikan korban pujian padamu. Karena kau saja yang layak. Nyanyi bisa. Ngidupin bergumulan. And Paulus ngomongnya apa? Aku bawa di tubuhku. Badan merek Valentino. Christian Dior. Atau kematian Yesus. Masa orang mati masih tergiur sama merek-merek?
sama jabatan dan kedudukan, pengagungan dari para supir, dari satpam. Kalau semua hidup seperti Yesus, I don't believe ada clash loh dalam relationship apapun. I don't think so. Konflik itu terjadi karena semuanya mau nonjol. Ego gua dihargai dong. Yang katanya afirmasi. Padahal ego maniak yang dicari. Yang Tuhan mau tahu. You know when you honor God. Kalau engkau menghormati Tuhan. You obey Him. Mentaati itu jauh lebih penting. Daripada menyembah pakai kaki, pakai mulut. Makanya orang yang betul-betul penyembah dia tersungkur di kaki Tuhan. Mukanya aja di tanah. Di Getsemani Yesus taruh mukanya masuk ke tanah. Di situ dia nangis. Kalau bisa cawan ini lalu tapi bukan kehendakku kehendakmu. Dia menyembah Allah Bapaknya enggak? Di tempat kotor apa tempatnya mulia pakai emas? Itu tanah basah tuh di Getsemani. Dan itu malam hari loh. Kenapa basah? Penuh air mata dia. 3 jam loh air matanya keluar. Jerit loh dia loh. Belum keluar darah, keringat darah dari badannya. Demi kehendaknya ditaklukkan dan kehendak Bapaknya ditegakkan. 3 jam, Yesus 3 jam. Nggak heran kalau kita 30 jam mestinya. Right? Lihat ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kenapa kamu mesti mati? Supaya apa? Ya, Yohanes Pembaptis ngomong apa? Biar aku berkurang-kurang supaya Kristus bertambah-tambah. Jadi kehidupan orang sehat emosi, dewasa rohani, kamunya tambah mati egonya, apa tambah kesinggung-singgung terus gitu loh. Apakah hadirat Yesus tambah lama tambah banyak di dalam kamu? Kenapa kamu disuruh solitude, silent, dan sabat? Kenapa kamu disuruh diem di tempat yang sunyi yang gak bisa diganggu sama handphone? Yang gak bisa diganggu, yang tidak ada internet. Basically solitude dan silent. Cari tempat yang gak ada internet. Di mana gak ada orang akan nyari kamu. Nomor 2, pilih waktu di mana internet tidak berjalan. Dan kalau kamu langganan internet bulanan atau tahunan, pasti akan jalan terus dong. Kecuali kamu matiin routernya. Atau paling enak matiin handphonenya. Dan dikubur selama kamu hormati kepada Tuhan. Kamu beri waktu sama Tuhan, itu udah penyembahan. Dan pusatkan pikiranmu kepada Kristus. Saya mau tanya, gak ada satu, gak ada laki, gak Kristen lama, Kristen baru, Kristen setengah baru, setengah matang, semua komplain, susah, gak bisa konsentrasi, susah semuanya. Gak yang tua, yang udah pelayanan, semua komplain. Saya mau tanya, kenapa kok susah? Yang bilang susah siapa? Yang hidup apa yang mati? Ada orang mati komplain? Ada orang mati? Susah. Ada orang mati ngomong gitu? Atau kita maki-maki di depan mayat, dia tetap diam, senyum. Kalau engkau berkata susah, wah, 90% egomu yang raja. Yesusnya cuman benih. Makanya kamu gak ada kekuatan untuk mengampuni, minta maaf, gak ada. Saya teriak-teriak depan saya, susah apostle, sakit mengampuni, sakit because you are king. Bukan Jesus is king. Hidup ini tentang perjalanan, melepaskan, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kalau bukan itu perjalananmu, gak mungkin jadi serupa Kristus. Solitude, silent, dan sabar membuat kehidupan kekal, zoe-nya Yesus masuk. Tapi tubuh yang sombong, yang penuh trauma, yang kepahitan, yang gak terima, yang benci, itu disangkal
jangan nggak dikasih makan. Tiap kali saya ngomong kayak gini saya suka peribahasa dari Afrika, saya nggak tahu siapa yang bikin. Tapi it's all over semua orang yang hidupnya sukses. Kalau ada anjing hitam sama anjing putih berantem, siapa yang menang? Sudah hafal dong? Kan udah kasih tahu berkali-kali. Siapa yang menang? Anjing hitam sama anjing putih berantem, siapa yang menang? Apa? Jawabnya aja kayak ayam kecekek, kamu jawabannya, suaranya. Siapa yang menang? Gak dengar saya? Apa? Yang dikasih makan, yang menang kan? Kalau manusia lamonmu dikasih makan terus dihibur. Jangan mau terima digituin. Kayak masa kecil kamu selalu diinjek-injek. Kamu trauma sama otoritas gereja. Jangan mau begini-begini terus dipikirin. Kamu kasih makan terus gak tuh? Kamu lihat pemimpin gereja kamu penuh dengan kebencian gak? Terus bagaimana kau angkat tangan menyembah Tuhan? Karena apa yang kau gak bisa lakukan dengan manusia, sesama manusia, kamu gak lakukan kepada Tuhan. Hukum kasih itu vertikal seperti satu koin dua sisi. Buktinya kamu cinta Tuhan, kamu mengasihi sesamamu. You understand this? So mau kasih makan manusia lamamu? Kalau tersinggung, kalau desperate, kalau ketakutan, gak punya duit, harus berjuang, harus bikin perusahaan, harus melakukan ini. Silakan. Dan Tuhan berkata, kamu gak mau tunggu aku. Aku udah sediain loh, peta hidupmu loh. Dengan destiny yang membuat kamu di atas bukan di bawah, supaya namaku dipermuliakan melalui hidupmu. Masa dikasih kehidupan kekal gak ada tujuan hidup? Yang benar aja. Kalau orang Cina percaya hidup panjang umur, minum ginseng, minum akar-akaran semua biar awet muda dan hidup panjang umur. Mau panjang umur, mau panjang seberapa ngapain? Sampai piara dokter pribadi loh, supaya tetap panjang umurnya. Dokter cuma bisa memperpanjang umur, gak bisa nyembuhin kok. Betul gak dokter lain nih? Ini dokter ahli saraf nih. Kalau engkau ada sakit yang cepat tua, mendingan ke dia. Sarafnya diberesin tuh. Dokter gak ada yang bisa sembuhin. Bohong. Hanya yang bikin kita yang bisa sembuhin kita. Anda punya mobil Toyota rusak, gak dibawa ke bengkel sepeda motor loh. Harus ke Toyota juga. Karena Toyota yang ngarang mobil itu. Betul apa tidak? Right? Masa manusia terbatas bisa gantikan Yesus? Kalau gitu buat apa dia namanya Jehovah Rafa? Ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini ngomong mengenai kalian bukan? Terus menerus diserahkan kepada maut karena mau ikut Yesus. Kerajaan surga berbalik loh dari kerajaan dunia. Kalau kerajaan dunia terus menerus dikipasin. Biar disanjung, tambah kaya, tambah terkenal. Mainan sosmed terus. Uploading. Dulu saya diajarin ada istilah PDA. Apa itu namanya? Personal display of affection. Tuh, orang yang nyari PDA. Orang nyari PDA. PDA itu apa sih saya bilang? Ada PDF, kalau PDA itu apa lagi? Mencari, menunjukkan ke dunia bahwa dia itu affectionate. Padahal dia lagi butuh. Really? Begitu besar bahasanya sosmed. Belum lagi yang panjat sosial. Melalui sosmed. Whatever it is. Kalau terus menerus kamu dibawa pada kehidupanmu sendiri. Mautnya gak datang-datang. Kalau maut gak datang ke kamu, gak masuk ke kehidupan Kristus. Ini kerajaan surga ya. Enak aja pendeta disuruh khotbah bakal mau masuk ke surga. Enak aja. Kalau hidup sehari-hari gak kayak gini bagaimana di surga bisa hidup? Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. So Yesus mau menyatakan hidupnya di kita apa di gedung ibadah yang keren? Yang jumlahnya 50.000 jemaat. Is that what he wants? Aduh Yesus paling sakit hati loh kalau dia mesti ngurusin mega church loh. Ayat 12, katakan sama-sama.
2, 3. Kalau murid mesti berani ngomong kayak begini. 2, 3. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami. Dan hidup giat di dalam kami. Berarti semakin kita sangkal diri pikul salib. Semakin kita puasa. Semakin kasih space buat Tuhan. Semakin banyak hadirat Allah dalam hidup kita. Berarti orang yang ketemu kamu akan bersyukur loh. Karena mereka akan ketemu hadirat Allah melalui kamu. Kita cuma bejana loh. Orang gak teringat selalu. Dengan kecantikan kamu, kegantengan kamu, dan kegagahanmu. Dengan kekayaanmu. Gak selamanya ingat. Tapi orang akan ingat kalau mereka ketemu Yesus melalui kamu. Ayat 13, katakan sama-sama. Jadi manusia dagingmu tambah lama tambah mati. Supaya Kristus tambah lama tambah ambil space dalam tubuhmu. Supaya apa? Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Karena kalian lingkari kata namun di situ. Aneh kan pakai kata namun? However, even though your body is dying daily. And the life of Jesus is increasing daily. However, hidup kamu gak merana, gak susah sama sekali. Why? Karena kita semua memiliki roh iman yang sama. So saya mau tanya. Iman itu pekerjaanmu, ngafalin ayat, teriak-teriak supaya timbul iman. Atau iman itu kadonya Tuhan. It's a gift. Miliki iman jenisnya Allah. Seperti ada tertulis, ciri-ciri orang terima kado iman dari Tuhan. Karena ini roh. Hanya roh bisa memberikan roh. Aku percaya, orang yang terima roh iman ya. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Iman bikin kamu percaya, dan iman bikin kamu mengakui apa yang kau percayai. Dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, Yesuslah Tuhan, dan dia bangkit pada hari ketiga, dia diselamatkan. Anda kalau belajar Alkitab dari E.W. Kenyon, fantastic Bible teacher. Kalau Anda mau jadi leader, mau jadi facilitator, saya mau lihat library di kamu. Saya mau lihat perpustakaan kamu, apa aja sih yang kau baca. E.W. Kenyon berkata, Christianity is the great confession belief. Satu-satunya kepercayaan yang memakai pengakuan dari hati yang percaya. Is Christianity. Mana ada orang bisa selamat. Dari hati percaya mulut mengaku langsung selamat. Gila gak tuh? Dan tidak ada korban apa-apa loh. Gak usah berdarah-darah, gak usah menyambuk-nyambuk diri. Seperti aliran tertentu. Semakin menderita, semakin terima Yesus. Enggak, menderitanya bukan karena dicambukin, digebukin. Menderitanya karena kamu sangkal diri pikul salib. Buktinya kamu sangkal diri pikul salib. SS aja. Latihannya SSP. SSP. Following Jesus, praktek following Jesus session 1. SSP. Praktek number 1. Find a quiet place. Di mana kamu tidak akan diganggu. 2. Find a quiet time. Waktu di mana kamu gak akan dicari siapapun. Nomor 3. Come to quiet. Nomor 4. Pray the book of Psalm. Doa, Mazmur. Session 1. Practicing the way. SSP. Itu bukti kamu ikut Yesus. Waktu saya ngajar ini di Kersel GGA Bali. Stephen berkata seperti ini. Wow. Hanya kamu bilang wow. Gak berarti kamu hidupin loh. Kersel Pik yang duduk sama saya di kantor saya. Sama Kersel GGA Bali. Saya ngomong, did you ever dream? Pernah gak lu mimpi loh? Bahwa mengikuti Yesus caranya adalah SSP. Ever dream gak tuh? Step 1. Dan kalau Anda gak membuat SSP dan kamu gak menciptakan daily prayer rhythm. Kamu gak bikin irama hidup doa harian. Dan Yesus kita tiap pagi, dia mulai dengan doa harian. Waktu hari masih gelap,
Subuh dia keluar rumah. Untuk dia nyari tempat sunyi. Untuk dia berada bersama bapaknya. Itu udah rutin. Ini Markus 1 ayat 35. Itu udah rutin. Dan pada waktu itu Petrus, Yohanes, Yakobus tahu rutin ritmenya si juru selamatnya, tahu banget. Dia langsung datang, "Hei Yesus, itu banyak orang sakit nungguin kamu." Gila. Gurunya berdoa, mau konsultasi sama bapaknya. Hari ini tugasku apa? Apa yang mesti kulakukan? Sesuai kehendakmu. Ditarik sama si Petrus loh. Yang paling keras kalau ngomong loh. Banyak orang yang butuh kamu tuh. Jangan kelamaan doa kamu. Dan Yesus langsung berdiri. Kita pergi ke tempat lain. Untuk bagikan kabar baik, kerajaan surga sudah dekat. Ditinggal loh, semua orang sakit loh. Untuk melakukan kehendak Bapaknya. Itu namanya orang yang punya jati diri identitas. 100% kenal dirinya. Seperti Tuhan kenal dia. Dia gak takut apa kata orang. Dia gak takut gak diundang lagi karena gak didoain mereka. Gak takut. Usia 12 tahun dia bisa berkata, pekerjaanku melakukan pekerjaan Bapakku. 12 tahun. Kalian sudah 68 tahun, 70 tahun, gak tahu pekerjaan Bapak surgawi itu apa. And you wonder, semua kehidupan kamu diatur dengan saldo bank di tabungan kamu berapa, depositonya naik apa turun. Itu membuat kamu gagahnya luar biasa, busung dada. Bukan busung lapar loh, buncit malahan perutnya. Saya ngomongin Yesus yang kamu sembah-sembah tuh loh. Yang kamu suka nyanyiin seminggu sekali. Suara nyanyi aja keluarnya seminggu sekali. Karena seminggu, 6 hari kamu pakai untuk memuaskan dirimu. Dan hari Minggu gak boleh lebih dari 2 jam. Oh jangan, kelamaan. Saya punya ada urusan sama keluargaku. Saya mau tanya, are you sure Yesus itu Tuhan dan Rajamu? Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu, orang yang punya roh iman tahu bahwa ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. So, kalau saya mesti sangkal diri pikul salib, mati daging mesti SSP 2 kali sehari. Ya gak apa-apa sih karena ujung-ujungnya aku akan dibangkitkan. Sesuatu yang perlu dibangkitkan mesti mati dulu, betul apa tidak? Hah? Kalau gak mati buat apa dibangkitin? Kan hidup terus. Right? And lihat. Ayat 15. My favorite. Saya dapat ini dari Mellen Hickey. Waktu saya nemenin dia, dia bawa saya ke gelanggang internasional. Ke gerejanya David Yonggi-cho. Konferensi gereja Assembly of God sedunia. Yang hadir satu stadion. Perdana Menteri dan Presiden Korea Selatan turun pakai helikopter di situ. Negara-negara pakai bendera pawai di situ. And di situ ada sesi. Mary Hickey berkata, it's up to you. You can choose any class from any speaker, but you're welcome to come to my session. Jam 8:30 pagi, Mary Hickey khotbah ini. Sebab semuanya ini terjadi oleh karena kamu. Supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Semakin kau mati daging, kasih karunia semakin gede. Sebab itu, lihat nih caranya orang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kami gak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah yang kita dandanin setengah mati ini. Semakin merosot gak? Semakin merosot gak? Maupun dikasih silikon, disuntikin botox, semakin merosot gak?
Tadi pagi tukang rambut saya berkata, saya bilang itu kalau orang itu pakai operasi apa sih, plastik kayak apa ditarik kayak atau apa kayak stem cell kayak apa sih itu. Saya bilang waktu saya pegang itu keras loh, itu dimasukin apa ya? Dan masukinnya tuh gimana ya? Sensitif banget loh itu. Sayang ya, orang gak kenal dirinya sampai muka pun dirubah loh, menjadi wajah lain loh. I like myself and I like my face. And I don't need to put some silicone or botox dalam muka saya. Saya hargai muka yang Tuhan ciptakan di rahim mami saya. Some people don't like it. And mereka ubah total. Seperti sahabat saya di Amerika. Dari sahabat jadi orang asing sekarang. I don't even know her. Gak usah operasi cantiknya kayak begitu. Anda tahu gak ada orang lahir udah cantik? Kayak kakak saya ini. Gak usah pakai macam-macam. Gak usah pakai bulu mata palsu. Bulu matanya udah mengalahkan bulu mata palsu. Kita suka taruh korek api di bulu matanya dia waktu kecil. Rambutnya keriting asli nih. Ditarik, balik lagi gitu. Rambut saya ditarik, turun sendiri. Gak berdiri lagi. Mesti disasak baru berdiri. Itu pun dipakai tidur penyok. Kalau ini mengembang terus kayak kribo loh. Ini kayak papi saya nih rambutnya nih. Mami saya lurus. Karena orang pakai ada bulu mata 2 lapis loh. 2 tangga tau gak? 2 layer loh. Saya dipakein waktu menikahi anaknya si Pak Herman. Aduh gua kalian gak keruan loh. Kelar gue trut ketabot kabeh loh. Yo pos ini. Sengsara sekali ya. Mau mendapat penampilan yang ekstrakurikuler men. Ekstrakurikulum. Itu lemnya. Belum bulu matanya dikasih apa lagi itu. Aduh. Sengsara sekali mau menjadi cantik. Cantik itu di hati. Gak usah pakai plastik-plastik. Anda tertarik? Tergoda gak? Oma-oma yang udah sepantaran saya. Tergoda gak kamu? Lihat tuh iklan-iklan tuh. Oma-oma yang ditarik semua mukanya tuh. Oma 96 tahun mukanya kayak oma 80 tahun. Yang 80 tahun mukanya kayak 40 tahun. Terus sebelahnya suaminya udah begini. Karena suaminya benar-benar 85 tahun. Karena gak tahu lagi mau ditarik kemana lagi tuh mukanya tuh. Anda gak pernah lihat? Kan itu iklannya kayak gitu sampai nanti di pestanya kayak apa. Kan berdampingan semua kan. Apalagi jalan di red carpet. Suaminya udah kayak gini-gini. Istrinya tiba-tiba mukanya kayak 45 tahun. And that's the art. Seni. Menipu diri. Gak terima kenyataan usiamu 85 tahun. And you know how much it costs? Bisa 1 miliar lah. Hanya untuk 1 malam. Dan sakit itu, gak bisa tidur loh. See, kalau engkau hidup sama Tuhan, life is free. Ayat 15. Anda pasti semua tergoda, termasuk yang gak punya uang. Tunggu Tuhan, siapa yang mau bayarin Tuhan? Ayat 16. Iya. Sebab itu kami gak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Tadi pagi saya punya hairdresser berkata, karena dia buru-buru. Ya itu kalau diisi itu tuh siap lah Bu. Nanti bisa jendol-jendol. Kenapa? Gravitasi dunia tidak dapat dilawan. Kena narik ke bawah terus. Saya bilang pintar juga ya. Lu lulus fisika tahun berapa? Tapi orang yang bayar 1 miliar gak lulus fisika. Karena dia hidup di dunia andai-andai. Kalau Paulus dan Alkitab sepakat ada gravitasi. Manusia lahiriah semakin merosot. Namun manusia batiniah kita dibaharui dari sehari ke sehari. Every day kamu SSP. Manusia rohmu, manusia batinmu, your inner man, your inner life is being renewed day by day. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, kalau mau mengalami batiniah diperbaharui, oh itu si manusia lahiriah akan menderita. Tetapi
Kalau engkau nggak fokus ke situ, akan mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal, the glory, eternal glory yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan ini. Kemuliaan Allah itu lebih enak, lebih indah, nggak bisa dibandingin dengan manusia lahirnya udah merosot diangkat lagi, udah merosot diangkat lagi. Sebab itu kami nggak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedang yang tak kelihatan adalah, so kamu mau fokus kemana? Ciptaan baru dalam Kristus ya. 2 Korintus 5:17. Barang siapa dalam Kristus yang lama berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Dan kamu adalah ciptaan baru dalam Kristus. Fokus kamu cuma di situ aja. The renewed man harus didewasakan. Hidup dalam kemuliaan Allah bukan karena lagunya menggelegar, orkesnya keren. So Paulus, slide 4 please. Mengetahui tujuan dan maksud dan destinasi dari sebuah kehidupan. Karena itu berharga dan dahsyat. Untuk itu kita harus mengetahui hukum-hukum yang mendasarinya. Dan ini dari perspektif kerajaan Allah. Yang memberi dampak bagi saya kesuksesan secara pribadi. So minggu lalu saya stop dengan 5 pertanyaan. Kalau engkau bisa jawab 5-5-nya, Anda akan hidup seperti Rasul Paulus. Siapa saya? It's talking about your identity. Identitas pribadi saya. Apakah Anda tahu Anda orang lain? Next slide please. Apakah Anda tahu Anda orang lain? Oh, of course dong. Kamu kok bisa saya orang lain? Lihat aja, sendalnya merek apa? Jam tangannya merek apa? Sepatunya aja. Orang masuk ke lapangan basketnya nggak pernah. Sepatunya Michael Jordan, man. Namanya Air apa? Anak-anak Ignite kalau minta kado Air Jordan katanya. Really? Megang bola basket juga nggak pernah. Shooting juga nggak pernah. Dribble juga nggak pernah. Tapi dribble ngiler ya. Identitas kamu tertutup kok. Di balik nama Michael Jordan. Merek Nike. Calvin Klein, Christian Dior. Bukankah ini semua nama orang? So identitasmu mana? Pakai batik aja namanya dibawa-bawa kemana-mana. Tinggal orang nanya, ini batik pasar Tanah Abang. Yang ini butik. Lihat bahannya dong. Sutra. Lukisannya wah. Terus yang pakai Tanah Abang jalannya kayak di Tanah Abang. Yang pakai merek IT, DH, jalannya seperti jalan di Plaza Indonesia. Kepalanya dangak sampai susah turun. Anda nangkap ya sekarang ya? Sih, kenapa sih kamu mesti pakai merek semua? Di sini sekarang perutnya tuh udah turun karena gravitasi. Itu kalau duduk tuh nutup gitu tuh, tahu gak? Pas berdiri, Hotel California. Harus dong kita keluarnya pakai tas oranye. You know why you wear that? So that I feel important. Supaya saya merasa penting. Aku dianggap salah satu dari mereka. Waktu di bumi Yesus pakai merek apa? Saya berasal dari mana? Anda kalau nggak tahu Anda berasal dari mana, ya Anda nggak tahu nomor 1 itu. Makanya mesti pakai merek-merek semua. So nama-nama orang yang dipakai membuktikan bahwa Anda tuh sedang bergumul dengan identitas pribadi Anda. Orang-orang yang membenci wajahnya sendiri, wajah dioperasi-operasi sampai 15 kali, dan wajah Anda mirip dengan wajah orang lain. Jadi bisnis kosmetik atau kecantikan dan fashion industry itu dibangun oleh karena kebutuhan isu tidak punya identitas diri. Kamu foto nih, taruh upload.
Paling didatengin sama dokter-dokter ahli bedah kulit. Makanya laki-laki, nih kalau mau cari istri, ya, make sure dia punya identitas dirinya pakem. Dia mungkin bukan tercantik di dunia, bukan termolek di dunia, tapi dia punya identitas diri. Kamu akan punya pernikahan yang paling bahagia di bumi. Dan tidak menghakimi orang lain. Nomor 2, saya berasal dari mana? Ini bicara tentang harta karun dan sumbernya kamu tuh siapa sih? Ini gak ada hubungan sama, oh saya keturunan dari Tiongkok, dari tanah Karo, oh saya dari Toraja. Gak ada urusan. Oh malah kacau kamu hidup kayak begitu. Gak ada hubungan sama negara dan segala macam. Anda mesti tahu sumbermu dari mana. Nomor 3. Dan untuk masuk ke nomor 3, ini berhubungan dengan kenapa saya ada di sini. Ini bicara tentang tujuan hidup kamu. What is the end in mind? Anda kalau sekolah di RGA, semua murid diajarin karena saya masukin. 7 habit, bagaimana menjadi orang yang efektif sekali dalam hidupnya. Tahu bagaimana mimpin hidupnya, buat apa tiap hari hidup. Bagaimana ngatur hidup harian, dari kecil udah diajarin. Tanya sama Justin tuh. Justin mesti jadi bintang di PSKD Mandiri buat itu. Saya nggak tahu diterusin apa enggak. Because old habit die hard. But when you create new habit, the old must die. Nggak ada orang bisa tahan banting dalam pencobaan dan hidup ini. Nggak ada orang tahan banting dengan hujan dan badai dalam hidup ini. Kalau nggak tahu goal hidupnya apa. Orang-orang kayak Yusuf, Daud, Esther, Ratu Esther, anak-anak remaja semua, usia di bawah Ignite. They know the purpose why they live. Makanya Mordekai bisa ngomong sama Ratu Esther seperti ini. Esther, siapa tahu untuk saat seperti ini kamu ada di istana Raja Persia. Wah itu pertanyaan, pernyataan, a statement of purpose. Itu tujuan itu. Dan kalau kau tahu tujuanmu apa, kamu tahu potensi apa yang Tuhan taruh di kamu. Karena ini bicara tentang kekuatan dan kemampuan kamu. Einstein berkata, 90% dari kita semua yang ada di dunia ini saat ini, hidupnya di bawah kemampuan manusia. Karena hanya hidup dari 10% kemampuan otaknya. Jadi masih ada 90% yang tidak terkupas sama sekali dan tidak terpakai. Kalau ada orang yang bisa 1% dikit di atas 10% katanya jenius. Kalau ada mau ngomong jenius, mendingan kamu tandingin sama Einstein. Dan karena siapa saya belum ditemukan oleh diri saya, maka saya belum menemukan jawabannya dari pertanyaan saya ini bisa apa? Potensiku itu apa? Kalian kalau nggak tahu potensimu, kamu akan hidup dari kerjaan ke kerjaan, dari gaji ke gaji loh. Dan paling kau takuti adalah kalau nggak ada dana pensiun. Mau hidup dari apa? Ternyata untuk menjadi seorang yang genius cukup menjadi pribadi yang kemampuannya 1% di atas kemampuan 10% otak kamu. What can you do? What is your potential? Permasalahannya adalah budaya kita itu mendikte, budaya pendidikan, budaya dunia, mendikte apa yang dapat kita lakukan. Ditentukan oleh raport di sekolah kita. Sistem pendidikan di negeri kita ini bermasalah. Karena kemampuan kita ditentukan oleh number 1. Hasil ujian negara. 2, hasil ujian mendadak seharian di sekolah. 3, hasil tes dadakan di sekolah. Kalau hasilnya tes itu C, kamu mah orang rata-rata, kamu dicap siswa yang gak punya apa-apanya. Tapi kalau angkanya selalu A, 100, orang pinter. Siapa tahu kamu C atau D, karena pada saat ujian kamu lagi sakit perut. Tiba-tiba migran timbul. Sedang tekanan batin. Dan kalian lihat Warren Buffett, kalian lihat Mark Zuckerberg, kalian melihat Bill Gates, kalian melihat Steve Jobs. Ini orang-orang terkaya di dunia yang keluar dari sekolahnya. Kalau di dunia namanya DO. Enggak, mereka enggak DO. Mereka mengundurkan diri. Kalau DO tuh ujiannya gagal terus, itu baru DO.
Karena sistem pendidikan yang digunakan tidak memiliki kemampuan untuk mengukur berapa besarnya kemampuan dan intelijensia manusia yang Tuhan ciptakan. Kapasitas otak kamu belum temui. Gak ada orang bodoh. Yang ada orang yang belum menemukan otaknya bisa dipakai buat apa. Makanya orang paling miskin adalah orang yang gak menemukan kapasitas potensi otaknya. Malas baca, malas berdoa, malas merenungkan Taurat Tuhan. Karena orang yang merenungkan Taurat Tuhan akan menemukan kenapa dia dibikin sama Tuhan. Dan untuk apa Tuhan bikin dia. Banyak ibu-ibu yang percaya dia cuman, saya tuh paling sedih ibu-ibu yang gak tahu tujuannya. No. Well aku cuman ibu rumah tangga, gile. Kalau kamu tahu jabatan ibu rumah tangga itu susahnya gak keruan. Kamu akan hargai dan cintai gembalamu. Saya ini orang yang ngurusin watak orang loh. Udah salah ditegur, mau sekalian ajak duel sekalian loh. Gila gak tuh? Dan saya gak ada gaji tetap loh. Kamu kerja di toko ada gaji tetap kamu. Mau ngambil gaji berapa terserah. Tapi saya mesti gaji orang. Dan orang tua kamu hadapi siapa di rumah? Bukan karakter. Makanya pemuridan gak terjadi di ibadah kayak begini. Makanya kenapa dimuridin? Pemuridan mesti berjalan, tidur, makan bersama-sama terus tiap hari. Yesus gak pernah lepasin muridnya. 3,5 tahun. 3 kali 365 hari. Setelah bangkit dari mati 40 hari lagi. Terus sama mereka. Sampai mereka berkata, ya ini dia. Apa yang dia omongin betul semua loh. So banyak ibu-ibu percaya bahwa saya bukan siapa-siapa karena hasil ujian 20 tahun yang lalu. Saya cuma dongo. Cetek. A, abnormal. Betul gak? Orang kalau juara sekolah kan dianggap abnormal kan? Mana ada, kalian gak pernah jadi juara sekolah sih? Gak pernah? Gak punya teman loh, orang pada takut sama kamu loh. Dan kalau mau berteman ada motivasinya. Kenapa? Kasih contekan dong. Waktu saya patah tulang setelah retret di sawah. Saya landingnya nancep ke batu kali. Patah kakinya jarinya. So semenjak itu ke sekolah pakai gips dong. Dan kalau duduk kaki saya taruh di atas kursi dengan gips. Terus teman-teman iseng-iseng tanda tangan ini kan gitu. Pas mau ujian, dia bilang, gue tulisin ya jawaban-jawabannya di gipsnya. Dan di bawah gipsnya dikeluntingin kertas kecil-kecil. Entah kalau gurunya yang lewat begini, mereka langsung. Kan ujiannya multiple choice. Udah nyontek, gak naik lagi. Banyak bapak-bapak yang tidak percaya dia adalah seorang yang sangat jenius karena ujian dikerjakan 20 tahun yang lalu. Buruk hasilnya. Saya mau tahu pada kalian ya, Anda bukan orang yang pandai karena tes matematika Anda merah. Anda bukan orang yang tidak pandai. Sampai sekarang Anda gak suka kalkulator. Anda tahu kenapa? Anda gak suka kasir, Anda gak suka ini. Anda tahu kenapa? Karena matematikanya jelek. So saya mau sampaikan kepada kalian semuanya. Anda jangan percaya apa kata raport. Anda jangan percaya apa kata ujian. Karena yang diuji cuma 1 hari. Bukan seluruh hidupmu. Nangkep gak? Jadi guru-guru jangan gede kepala ya. Gak ada anak goblok. Kalau anaknya goblok, gurunya goblok sebetulnya. Karena gak bisa keluarin potensi di anak itu. Saya mau tanya, Yesus guru yang pinter gak? Ada gak 12 yang gagal? Yudas berhasil gak? Yudas lulus gak? Lulus dong. Karena dia yang harus bunuh Yesus, kok gimana sih? Lulus gak? Lulus, cuma dia gagal bertobat aja. Tapi dia berhasil dalam rancangannya Tuhan. Gimana sih kamu? Halo? Kalau gak ada Yudas gak ada salib loh. Setelah dia cium pipinya, udah dong kabur bertobat dong kayak Petrus. Aku menyesal. Aduh aku gak tega lihat di
pegang uang. Ampun aku, ampun Bapak. Wah, hari ini Yudas hidup men. Instead dia cuma nyesel tanpa perubahan hati. Makanya digantung diri. Makanya kalau salah jangan cuma nyesel-nyesel supaya orang nyenengin orang. Berubah tuh dari hati. Tidak ada pertobatan kecuali Roh Kudus insafkan. Oh semuanya karunia Tuhan. So jangan percaya apa kata rapot. Jangan percaya apa kata gurumu. Saya punya murid. Masa guru sekolah terkenal dia bilang. Kamu ada spektrum autis gak? Gila juara renang DKI. Dia bilang spektrum autis. Terus maminya ngomong apa? Kemarin maminya ngomong sama saya. Gue pindahin langsung dari sekolah itu. Kurang ngajar anakku digina. Autis loh. Hati-hati sama mulut. So guru bisa salah? Bisa salah ngomong? Biar Allah itu benar dan semua manusia itu pembohong. Baca sama-sama. Roma 3 ayat 4. 2, 3. Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. So saya nggak mau. Dan saya juga bukan apa kata orang tentang diri saya. Guru mau ngomong apa? Enak aja. Aku nggak mau terima. Aku mau terima apa kata Tuhan tentang diri saya. Ada amin? Sebab saya tahu siapa saya di dalam Allah. Dan Tuhan kita Yesus Kristus. Hati-hati bagaimana orang lain menghakimi. Kalau ada orang menghakimi kamu ngomong kayak gini. Kamu belum tahu apa yang ada padaku. Bentar lagi keluar. Nyesel kau menghakimi kami. Tapi gak apa-apa. Aku ampuni. Kenapa? Karena aku juga gak tahu. Kalau lu tahu lu gak mungkin menghakimi gue. Karena sama-sama gak tahu jadi bego-begoan dua-duanya. Ada amin. So bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan? Serupa gambar dan rupa Allah Tritunggal. Anda tahu semua ayatnya kan? Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Betul gak? Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas, ayo, ikan di laut, burung di udara, ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Binatang apa? Melata bukan? So, Catherine rumahnya didatengin sama kobra dan piton. Dan dia kirim fotonya ke saya. Dia pikir saya pawang ular loh. Dia bilang, apa sih? Lihat mulutnya. Dan semobil ditanya sama si Stephen, tanya sama Andrew, itu ular apa? Pitonnya. Bukan piton mah sebelum lu bisa video lu udah makan duluan. Udah dililit dulu kamu. Itu bedanya piton sama kobra. Kalau kobra ketemu langsung. Habis itu dikirim lagi, baru lagi. Ngeliling kita di antara sapu. Terus saya bilang, kenapa dikirim ke gua? Siapa tahu untuk saat seperti ini. Kau diutus untuk ujian firman. Dan kau, lihat ini ya Milka. Dan kau aku berikan, pergilah ke semua bangsa. Dan aku berikan kau kuasa dan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan tidak ada satu pun yang mencelakakan kau. Saya bilang, Catherine, silakan. Karena kau kirim itu video ke saya, silakan. Saya rekomendasi. Uji perkataan Tuhan itu benar dan bukan bohong. Biar Allah itu benar dan manusia itu pembohong. Kalau engkau gak berani berjalan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ketakutan, kamu gak menghadapi takut, gua hadapi sini. Ayo, hadapin aku. Karena roh Allah dalamku lebih kuat daripada kamu. Dan kalau engkau gak maju, bagaimana Tuhan akan muncul? Come on man. Kamu ini Kristen palsu ah. Kamu cuma jago gawang. Kamu cuma jago di medan khotbah. Gua hidupin. So saya berkata kepada si Catherine. Saya mau doa. Dengerin ya. Kesaksiannya si Stephen. Minggu depan gue mau duduk sini. Gue mau dengerin dia khotbah. Dia bilang, kamu hati-hati loh Catherine. Kalau apostle udah ngomong. Langsung terjadi. So apa yang saya doakan buat Catherine? Biar ular itu pindah dari tetangga kiri, tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga kanan. Dan akan mendarat di tetangganya, di rumahnya dia. Dia akan ngelingkar jemuran baju dia. Dan dia berkata, Catherine. Here Catherine.
Tidakkah engkau tahu bahwa Allah berkata, semua tanaman di kebun ini boleh dimakan buahnya? Saya mau tahu reaksi dia apa. Padahal ularnya di luar loh, dia di dalam loh. Tiba-tiba budak rebah dalam roh. Pingsan maksudnya. Ini semua akan diizinkan Tuhan loh. No joke. Itu firman bukan pajangan di lembaran buku kamu. Makanya saya gak suka sama Kristen yang kerjanya cuma amin, amin, amin. Amin itu artinya dari pihak Tuhan sudah selesai. Tapi untuk membuat apa yang dia amin, yang kamu aminkan menjadi kehidupanmu, kamu mesti melewatinya semua. Biar maut ada di tubuhku dan kehidupan Yesus bertambah-tambah dalam aku. Biar manusia batiniah kita dikembangkan dan manusia lahiriah kita merosot. Come on. Bukan waktunya lagi. Setelah 23 tahun GGA umurnya. Masih dinaboboin, gak tahu pakai pedang roh apa. Bukankah senjata peperangan kita adalah perkasa di dalam Tuhan? 2 Korintus 10 ayat 3-5, right? Dan apa senjata peperangan itu? Buka Efesus 6. Come on, ayat 10-18. Saya mau tutup dengan ini biar semua yang menonton hari ini. Kalian tidak diajak sama Tuhan menjadi pengikutnya. Supaya duduk-duduk cantik-cantik dengan merek semua yang di badanmu, dengan identitas yang tidak jelas. Dan memberikan dan menerima semua hidup enak. Karena Tuhan yang sudah selesaikan, Tuhan yang peperangan milik Tuhan. Maka kita ongkang-ongkang kaki. Kamu gak akan tahu peperangan milik Tuhan sampai kamu masuk di peperangan. Anda kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh gak mungkin kamu overweight. Gak mungkin. Gak mungkin sama sekali. You will be healthy. Yuk kita tutup dengan ini. Oh gali. Akhirnya. 2, 3. Akhirnya. Gak mau memikirkannya. Ini di ending. Ya ujung-ujungnya hidupmu sebagai pengikut Kristus ini. Ujung-ujungnya. Because life is a battle. Hidup ini adalah peperangan. Jangan bikin surga di bumi ya. Surga punya tempatnya. Tapi surga ada di hatimu. Heaven is in my heart. Kalian kalau gak berhadapan dengan kanker, kamu gak berhadapan dengan tumor, kamu gak berhadapan dengan bangkrut, kamu gak berhadapan dengan anak kabur dari rumah, kamu gak menghadapi tantangan, percekcokan dalam keluarga, you don't know buat apa tuh firman diberikan sama kamu. You don't know. Masa dikasih peperangan murtad. Ya 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam GNC atau di dalam Tuhan. Di dalam jam atau di dalam Tuhan? Di dalam kekuatan kuasanya. Engkau akan terima kuasa setelah Roh Kudus turun atasmu. Untuk kamu menjadi saksiku, kata Yesus. Bukan saksi cerita khotbah, saksi kehidupan. Bahwa itu firman itu ya dan amin. Next please, jelas. Kenakanlah sebagian aja yang kamu nyaman perlengkapan senjata Allah. Ya, is it? Atau kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat stand. Kalau bahasa Inggrisnya. And in all stand. Supaya kamu dapat bertahan. Melawan tipu muslihatnya iblis. Melawan apa? Melawan apa? Tipu muslihat hanya ada di kata-kata manis yang menipu. Dia gak punya kekuatan lagi karena udah dilucuti kuasanya oleh Yesus waktu Yesus bangkit dari mati. Dia dibikin tontonan umum. Dipermalukan secara publik. Kolose 2:15 baca dong. Itu real yang disampaikan Tuhan. 12. 11. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan skemanya aja. Text please 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau nggak melawan darah, nggak melawan daging, melawan apa dong? Kalau bukan sate babi, bukan babi guling, dong melawan apa? Suka makan ini ketawa terus. Kalau nggak melawan darah, nggak melawan daging, melawan apa? Roh. Makanya kalian semua harus hidup di alam roh. Karena apa yang Yesus selesaikan adanya di roh. Tidak ada di manusia daging.
Makanya orang mengalahkan dunia pakai iman. Iman itu roh. God is not interested with this. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, penghulu di dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. So di sini ada roh jahat nggak? Ada dong, kan kau bawa juga di bawah sama kalian. Rapi nggak kerajaan setan? Yang berantakan siapa? Yang ditipu dia dong. Next please. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perperangan perlawanan. Resist pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri. Bukan murtad terus ngilang dari gereja. Gak dapat dikontak di sel. Hilang. Itu gak berdiri tuh. Itu pacaran sama setan itu. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, you need to overcome all. Kamu mesti selesai perangnya. Gak akan hilang tuh ular sampai kamu menang. Makanya Tuhan taruh Catherine di BSD. Bumi Serpong Damai. Karena Raja Damai utusannya ada di sini. Dan kamu gak pikir, saya ngomong sama Catherine, kamu gak mikir. Kenapa Kejadian 3 ya Allah tuh pilih ular? Yang paling cerdik. Dari semua hewan. Terus Pak Pendetanya nakutin sekalian. Hati-hati loh. Ular kalau bertelur banyak loh. 14. Itu loh. Kamu kalau berteman tuh hati-hati sama siapa kamu berteman. Jadi. Berdirilah tegap. Ini rohnya. Bukan badannya. Badan bisa capek. Gak mungkin gak. Saya menang dari demam. Capek badan saya. Recovery takes time. Berikat pinggang kebenaran. Baju jirah keadilan. Berikat pinggang yang gampang lari-lari kendodoran. Ikat itu pikiranmu. Makanya kamu SSP. That's the purpose for it. Baju jirah. Tutup hatimu dengan firman Allah. Siang dan malam. Next please. Kakimu berkasutkan kerelaan. Oh ada jiwa baru. Oh ada jiwa baru. Yeah. Dengan senang hati kamu bersaksi. You know what you're doing? Yesus sayang sama kamu. He's gonna rescue you. Wah, kamu kasih kabar baik, kabar Injil baik, kerajaan surga, men. Berbagai orang, sangat indah. Orang yang kakinya membawa kabar baik. Bukan kabar buruk. Untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16. Dalam segala keadaan. Dalam segala situasi. Perkenakanlah perisai iman. Shield of faith. Tas. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Panah api loh. Dilempar ke pikiranmu. Nanti orang ngomong gini tentang kamu. Ntar orang gini loh. Ntar lu mati loh. Ntar lu dirugiin loh. Itu orang gini loh. Itu orang gitu loh. Semua gosip dimasukin semua. Gak tahu tuh setan semua. Terus pedang rohnya nih. Terus perisai imannya di mana? Gantung. Next, yang terakhir. Dan terimalah ketopong keselamatan. Yang pakai ketopong gak mungkin bayi rohani ya. Ini udah dewasa rohani loh nih. 23 tahun kalau gak di badan tua, rohnya janin. Wah mati kau. Dan pedang roh yaitu, apa itu pedang roh? Bagaimana kau bisa hidup tanpa firman? Kamu paling takut duduk sama saya karena pertanyaan firmannya dalam sama saya. Kenapa kok kamu takut? Sebab kamu gak pernah buka Alkitab. Kamu gak pernah belajar firman. Saya gak takut sama Kristen yang gak takut Tuhan. Saya gak takut sama Kristen yang gak ngerti firman. I'm not scared. Even the devil laugh you off kok, ketawain kamu kok. So kamu gak punya gembala yang cerita pakai kiasan. Aku udah masuk, keluar masuk kantor polisi dan kantor pengadilan. Apakah firmannya ya dan amin? You bet man. Saya pakai perisai iman, saya pakai pedang roh. Gak mempan. Musuh gak mempan.
Pikiran saya diselamatkan oleh firman. Saya mesti hamil janji Allah. Saya mesti hidup dalam janji Allah. Saya lihat diri saya seperti salib katakan sudah selesai. Dan itu tidak ada orang yang bisa mendoakan untuk saya mentaati itu semua. Saya mesti mau mentaati semua. Baru aku taat dan berserah dan menyembah. Anda mau nyanyi? Wah, menggelegar nyanyianmu. Karena kamu lebih dari pemenang bersama Roh Allah yang membuat kamu kuat di situ. Ada amin? Are you learning? Oleh sebab itu, biarlah setiap manusia selalu memiliki perasaan, aku bisa berhasil. Karena gak ada orang suka gagal atau kekurangan. Kenapa? Sebab Kristus ada di dalam kamu. Dan dia yang berperang bagi kamu, betul atau tidak? Right? Amin? Oke, kita sambung minggu depan. Are you enjoying this? Me too. Di hari Kamis, kita masuk ke bagian the best teaching daripada John McCormer, Practicing the Way. Itu praktek yang ke-9. Dan untuk itu kamu belajar yang namanya Lectio Divina. Dan dia bikin Alkitab. Namanya Lectio. Ini baru masuk dari Amerika, baru saya terima. 4 hari yang lalu. Dan di sini saya belajar, how do you meditate the word? Di dalam Alkitab biasa, kamu bacanya cepat-cepat untuk mendapat informasi. Tapi kalau kamu Lectio Divina, kamu izinkan Tuhan untuk formasi batin kamu. So di tempat ini, in contrast, when we sit at the feet of Jesus, ini untuk duduk di kaki Yesus. Goal kita sebagai apprentice of Jesus is to read scripture in a mode that is, dengan pola seperti ini. Slow and unhurried. Kurangi tempo, perlahan, jangan mau tergesa-gesa. We want to relax. Kita mau relax. Kita mau breathe. And come to peace before God. Dan berdamai di hadapan Allah. Mengizinkan semua masalah yang berkecamuk di dalam batin kita untuk bersedimentasi. Seperti air laut yang tenang. Yang mencerminkan terangnya matahari. Tapi diam tenang. Where we can receive and reflect on the still small voice. Di mana kita bisa menerima dan bercermin dengan suara angin sepoi-sepoi basah. Tidak ada pasal, tidak ada ayat. Hanya ada nama buku. Because the purpose is for you to hear the still small voice. Lectio Divina adalah cara kau pakai perisai iman dan cara kau pakai pedang roh. Tanpa lakukan ini, gak mungkin masuk perisai imannya. Gak mungkin bisa pakai pedang rohnya. Lectio Divina is the way of Jesus. Anda bisa lihat, saya kasih contoh aja. Karena terbatas cara masukinnya. Dan kita mendapat harga spesial buat pendeta. And I want you to really treasure this. Ini Alkitab is so beautiful. So beautiful. And tomorrow is my Sabbath. My best time with God. Tundukkan kepala.